Tidak satupun bangsa di dunia ini yang kehilangan tanah airnya selama ribuan tahun tapi tidak pernah terputus, seperti halnya bangsa Israel. Seluruh dunia berbicara tentang konflik antara Israel dan Palestina. Tetapi yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah bangsa Palestina sekarang adalah bangsa Filistin yang disebut dalam Alkitab? Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah singkat bangsa Israel dan Palestina dari perspektif Alkitab. Asal-usul bangsa Filistin. Pada awalnya, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa, tanah perjanjian atau tanah Kanaan telah didiami oleh beberapa bangsa, termasuk bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini berasal dari daerah Laut Mediterania dan Yunani yang pindah ke pantai tanah Kanaan pada abad ke-15 hingga ke-12 sebelum Masehi. Mereka tinggal di bagian selatan tanah Kanaan dengan 5 kota utama, Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron. Sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, bangsa Israel melakukan eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan di bawah pimpinan Nabi Musa. Namun Musa sendiri tidak berhasil membawa bangsa itu masuk ke tanah yang dijanjikan bagi mereka. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Sebelum Nabi Musa mati, ia mengangkat Yosua bin Nun menjadi pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua mati 20 tahun setelah berhasil merebut tanah Kanaan dan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan diam di sana. Dan seperti yang tercatat dalam Alkitab, bangsa Israel terus berperang dengan bangsa Filistin. Dan yang paling terkenal ketika Daud, sang pengembala kambing domba, mengalahkan musuh terkuat Israel, Goliat yang merupakan prajurit terkuat dari bangsa Filistin. Kedua bangsa ini terus berperang hingga Raja Nebukadnezar dari Babel menaklukkan keduanya pada sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar membunuh seluruh bangsa Filistin dan memusnahkan kotanya, akhir sejarah bagi bangsa Filistin. Sedangkan orang-orang Israel yang ada di kerajaan Yehuda ditawan oleh Nebukadnezar dan diangkut ke Babel. Lalu, apa hubungan Filistin dengan Palestina yang ada saat ini? Untuk menjawabnya, kita akan menelusuri perjalanan sejarahnya. Bangsa Yahudi ditawan di Babel selama 70 tahun, kemudian bangkitlah Raja Kores dari Persia, menaklukkan dan menghancurkan Babel. Kores kemudian memerintahkan pembangunan Bait Suci di Yerusalem dan memulangkan bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka di Yehuda. Perjalanan sejarah terus berjalan. Kerajaan Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great dari Yunani dan melakukan ekspansi kebudayaan Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk wilayah bangsa Yahudi. Itulah sebabnya bangsa Yahudi kala itu sangat dekat dengan kebudayaan Yunani. Yunani berlalu dan bangkitlah Kekaisaran Romawi yang berkuasa. Pada tahun 66-70 Masehi, kaum Selot melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Akibat dari pemberontakan ini, Bait Suci dihancurkan oleh Jenderal Titus. Perang pertama berlalu, kelompok keras dari bangsa Yahudi, kaum Selot, memulai pemberontakan lagi pada tahun 132-135 Masehi. Pada pemberontakan ini, mereka sempat menang dan mempunyai kerajaan sendiri, tetapi ini hanya berlangsung singkat. 4 tahun kemudian, Kaisar Adrianus meluluhlantahkan Yerusalem kembali dan membuatnya rata dengan tanah. Menurut Cassius Dio, sejarawan Romawi berkebangsaan Yunani, 580.000 orang Yahudi terbunuh, 50 kota benteng dan 985 desa diratakan dengan tanah. Kaisar Adrianus berusaha membasmi orang Yahudi dan membuang bangsa Yahudi dari tanah air mereka. Romawi kemudian mengubah nama Yudea dan menggantikan dengan nama Palestina. Nama ini didasarkan pada musuh Israel dari kitab suci mereka, yaitu Filistin. Bangsa Yahudi sendiri tersebar di sebagian besar daratan Eropa sampai Perang Dunia Kedua. Dan suku bangsa yang diam di sana bukan lagi bangsa Filistin yang ada dalam Alkitab, tapi sebagian besar adalah bangsa Arab. Setelah Romawi Timur takluk kepada kerajaan Islam Turki, secara otomatis tanah Palestina berada dalam kekuasaan Turki sampai Perang Dunia Pertama. Pasca Perang Dunia Pertama, Turki kalah dalam perang sehingga otoritas tanah Palestina berada dalam kekuasaan Britania Raya sebagai pemenang perang. Lalu bagaimana orang Yahudi bisa berada di tanah Palestina ini? Akibat peristiwa Holocaust dan penganiayaan yang mereka alami, membuat orang-orang Yahudi mewujudkan impian mereka untuk mempunyai tanah air sendiri. Mereka tahu bahwa ribuan tahun yang lalu, mereka mempunyai tanah air yang diberikan oleh Tuhan Allah mereka melalui Nabi Musa. Tetapi masalahnya wilayah itu didiami oleh bangsa Palestina
dan berada dalam otoritas Britania Raya. Pada abad ke-19, banyak orang Yahudi mulai kembali ke tanah Palestina hingga menuai penolakan dari Arab Palestina. Pada tahun 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan Palestina Arab, tetapi keputusan ini ditolak oleh Palestina. Palestina memprotes pembagian tanah air mereka, tetapi orang Yahudi bersikeras mendirikan negara mereka di sana. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan kelahiran negara Israel yang disambut dengan serangan dari 5 negara Arab, Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan Lebanon sebagai respon penolakan entitas Yahudi di tanah Palestina. Kalah dalam perang ini tentu akan menjadi akhir dari sejarah Yahudi, tetapi tidak disangka Israel memenangkan perang kemerdekaannya. Dan sebagai pemenang perang, mereka mengklaim sebagian wilayah yang seharusnya untuk Palestina. Negara-negara Arab terus berperang dengan Israel sampai terjadi perang 6 hari pada tahun 1967. 3 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, dan Yordania menyatakan perang terhadap Israel. Dan lagi-lagi, secara mengejutkan Israel berhasil mengalahkan musuhnya hanya dalam 6 hari. Akibat menang perang, wilayah Israel terus bertambah. Hingga hari ini, sengketa tanah Palestina terus menjadi pemicu perang yang menimbulkan banyak korban jiwa. Jadi, asal-usul nama Palestina, nama yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk menamai tempat yang menjadi tanah air bangsa Israel kuno. Nama itu diambil dari nama Filistin yang ada dalam Alkitab hanya untuk menimbulkan sakit hati bangsa Israel akibat pemberontakan mereka terhadap pemerintahan Romawi. Tetapi secara genetik, hubungan antara bangsa Filistin dan Palestina tidak ada. Jadi, apa yang harus kita pelajari dari sejarah singkat kedua bangsa yang hingga hari ini terus bersengketa? Mau tidak mau, suka tidak suka, Israel dan Palestina harus belajar untuk hidup bersama. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di postingan berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.